Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Azam Prianto, NPM 21082210068 dan dari kelas paralel B082. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi e-business, mata kuliah e-business dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, yaitu sebelum UTS. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan list materi yang ada dalam e-business dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, ini ada 6 bab. Itu yang pertama ada perkenalan e-business, yang kedua model-model dalam e-business menurut Laudon, yang ketiga ada strategi e-business, yang keempat infrastruktur dalam e-business, yang kelima building e-business presence, yang terakhir itu e-commerce security and payment system. Nah, yang pertama ini perkenalan e-business. Nah, apa itu e-business? E-business itu yaitu penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan menyediakan kerjasama untuk mendukung komunikasi perusahaan. Nah, lalu apa bedanya dengan e-commerce? Nah, kalau e-commerce ini segala proses transaksi bisnis dilakukan secara online melalui website, media sosial, mobile apps, dan lain-lain. Nah, e-commerce ini termasuk proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, terus www atau jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce itu termasuk dalam e-business itu sendiri. Nah, perkembangan e-business, kebanyakan perusahaan sudah berkembang dari praktik bisnis tradisional menjadi praktik e-business, yaitu go online. Efek perkembangan internet untuk bagaimana perusahaan mengubah desain, proses produksi, pasar, dan pengiriman produk mereka. Nah, proses pengiriman produk dalam digital melalui internet itu diprediksikan akan meningkat dalam berbagai sektor bisnis. Nah, mengapa harus e-business? Nah, karena lebih tepat sasaran, kemudian memperluas pasar, dan lebih efektif, dan yang terakhir meningkatkan branding. Kemudian di bab 2 itu menjelaskan tentang model-model dalam e-business. Nah, e-business khususnya e-commerce sekarang sudah berkembang sangat pesat dan juga memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, butuh model bisnis yang cocok untuk diterapkan pada suatu bisnis. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat mind map tentang model-model e-business. Nah, yang pertama itu ada change business, strategi, struktur, dan prosesnya. Itu yang pertama ada industry structure, industry value, change, firm value change, firm value webs. Nah, kemudian di e-commerce bisnis modelnya itu terdapat beberapa poin, yaitu value proposition, revenue model, market opportunity, competitive environment, competitive advantage, market strategy, organizational development, management team, dan raising capital. Nah, kemudian ada juga major business to consumer. Itu terdapat beberapa poin juga, itu misalnya e-tailer, community provider, content provider, portal, transaction broker, market creator, dan service provider. Nah, selain itu juga terdapat major business to business atau B2B. Itu terdapat beberapa poinnya, e-procurement, exchange, industri konsorsia, dan private industrial networks. Nanti e-commerce enablers atau the gold rush modelnya itu menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, jaringan dan teknologi, komunikasi, perangkat lunak aplikasi, desain web, layanan konsultasi, dan alat lain yang membuat e-commerce. Nah, di bab 3 itu terdapat strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu sendiri suatu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.
Nah, di strategi bisnis itu terdapat analisis strategi bisnis, yaitu sumber daya internal dan proses perusahaan, lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro, termasuk struktur pasar dan hubungan dengan pemasok, mitra dan perantara lingkungan yang lebih luas atau lingkungan makro, dan di tempat perusahaan beroperasi. Dan jenis analisis strateginya itu ada analisis strategi internal atau SWOT, dan yang kedua analisis strategi eksternal, misalkan menggunakan business atau political, economic, sociological, technological, legal, and environmental. Nah, implementasi strateginya itu sendiri itu membangun organisasi yang memiliki kemampuan untuk menerapkan strategi ke dalam tindakan dengan sukses. Yang kedua, memasok sumber daya dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan-kegiatan penting strategi. Mengembangkan kebijakan yang mendorong strategi, kemudian kebijakan dan program tersebut digunakan untuk membantu dalam perbaikan terus-menerus. Nah, kemudian menggabungkan struktur penghargaan untuk mencapai hasil, kemudian menggunakan kepemimpinan strategis. Nah, di bab keempat ini akan membahas infrastruktur dalam e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis, mencakup hardware, software, data, dan lain-lain. Nah, definisinya itu sendiri itu segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis. Saya ulangi sekali lagi tadi. Komponen infrastrukturnya itu ada technical dan human e-business infrastruktur. Nah, lapisan atau layer infrastrukturnya itu e-business service application, system software, transport or network, storage, content, and data. Nah, teknologi internet dan webnya itu intranet dan extranet. Kemudian untuk webnya itu bisa menggunakan web 2.0 dan blog, email, dan feeds. Dan di internet akses aplikasi software itu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi melalui internet. Nah, standar internetnya itu HTTP dan URLs. Managing untuk memanage e-business infrastrukturnya itu terdapat menggunakan internet service provider. Untuk web service-nya itu atau biasa disebut software as service atau SaaS. Mobile e-commerce. Mobile commerce itu untuk komunikasi pemasaran, terus untuk membangun e-commerce dan membangun personal branding merek itu sendiri. Nah, di bab kelima itu building e-commerce presence. Nah, faktor penting apa yang perlu dipertimbangkan seorang manajer ketika membangun sebuah e-commerce? Nah, lebih tepatnya itu berfokus pada bisnis kecil dan menengah serta entitas perusahaan yang jauh lebih besar yang melayani ribuan pelanggan setiap hari. Nah, building e-commerce presence itu sendiri itu ada apa aja? Itu ada imagine your e-commerce presence. What's the idea? Apa ideanya? Dan where's the money? Di mana uangnya? Kemudian who and where is the target audience? What is the ballpark? And know yourself. Dan yang kedua itu building in e-commerce presence. Itu pendekatan secara sistematis, dan e-commerce tools lainnya itu menggunakan web 2.0 sama seperti yang tadi. Dan untuk memilih software dan hardwarenya ini terdapat simple or multi-tiered website arsitektur dan web server software, e-commerce, merchant server software functionality. Nah, kemudian di bab 6 itu tentang e-commerce security and payment system. Itu keamanan e-commerce yang baik itu tentunya memerlukan seperangkat undang-undang, prosedur, kebijakan, dan teknologi yang sejauh mungkin itu dapat melindungi individu dan organisasi dari perilaku tak terduga di pasar e-commerce. Nah, maka itu penting dari e-commerce harus memperhatikan security dalam payment system atau dalam aplikasinya.
Nah, ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama itu ada e-commerce payment system, seperti transaksi kartu kredit online, bisa menggunakan PayPal, terus Bill Me Later miliknya eBay, GoPay, Stripe atau dompet digital. Kemudian Near Field Communication atau NFC yang biasanya digunakan untuk kita membayar di tol misalkan. Kemudian payment sistemnya itu ada uang tunai saat transfer, terus cek saldo, terus kartu kredit, nilai tersimpan, dan akumulasi saldo itu sendiri. Dan electronic billing, presentment and paymentnya itu sistem yang memungkinkan pengiriman online dan pembayaran tagihan bulanan. Nah, di subbab manajemen policies, business procedure and public laws itu terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan. Itu yang pertama penilaian risiko, kebijakan keamanan, rencana implementasi, membangun sistemnya, terus keamanan organisasi dan audit. Dan di teknologi solusinya itu terdapat beberapa poin. Itu yang pertama enkripsi atau jaringan pribadi virtual, terus VPNs, terus Wi-Fi, firewall server, dan proxy peningkatan keamanan, sistem operasi yang dipakai itu perangkat lunaknya, terus terdapat antivirus, dan security threats in the e-commerce environment itu kode berbahaya atau program yang tidak diinginkan. Nah, terus pengelabuan, seperti cyber vandalisme, peretasan, dan pelanggaran data, dan penipuan atau pencurian kartu kredit, terus penipuan identitas, situs web spoofing, farming dan spam, atau denial of service, DOS atau DOS, dan distributed denial of service atau DDoS. Kemudian yang terakhir itu terdapat serangan yang lainnya. Mungkin itu penjelasan ringkasan materi e-bisnis yang sudah diajarkan sebelumnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 atau sebelum UTS ini. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.